Coba bayangkan monyet dengan hidung yang begitu besar, sampai-sampai hidung Pinocchio kelihatan kecil. Ini bukan dongeng, tapi kenyataan dari bekantan, monyet endemik yang hanya ada di hutan hujan Kalimantan. Dengan penampilannya yang lucu dan gaya hidupnya yang unik, bekantan adalah keajaiban dunia. Siap-siap takjub saat kita menjelajahi dunia makhluk luar biasa ini. Dari ciri fisiknya yang aneh sampai kehidupan sosial dan tantangan yang mereka hadapi, kita akan mengungkap apa yang membuat bekantan menjadi ikon keanekaragaman hayati Indonesia. Yuk, ikut dalam perjalanan penemuan ini, saat kita mengungkap rahasia monyet berbulu emas dengan hidung paling unik di dunia. Bekantan, yang juga dikenal sebagai Nasalis larvatus, adalah primata yang mudah dikenali dari ciri khasnya yang paling menonjol. Hidungnya yang besar dan berdaging. Hidung ini tidak hanya unik, tetapi juga menjadi ciri khas yang sangat penting dalam kehidupan sosial mereka. Bekantan jantan memiliki hidung yang lebih besar dibandingkan betina, yang bisa mencapai panjang hingga 10 cm. Hidung besar ini seringkali menjadi pusat perhatian dalam kelompok mereka. Hidung yang luar biasa ini, yang hanya ditemukan pada bekantan jantan, panjangnya bisa mencapai 10 cm loh. Para ilmuwan percaya bahwa hidung besar ini berperan penting dalam menarik perhatian betina, mirip dengan cara ekor merak yang indah digunakan untuk menarik pasangan. Para ilmuwan percaya hidung besar ini berperan dalam menarik perhatian betina, seperti ekor merak yang indah. Selain itu, hidung besar ini juga membantu dalam memperkuat suara panggilan mereka, yang digunakan untuk berkomunikasi dengan anggota kelompok lainnya di hutan yang lebat. Tapi keunikan bekantan tidak berhenti di situ. Mereka juga memiliki perut yang buncit, yang disebabkan oleh sistem pencernaan khusus yang memungkinkan mereka mencerna daun dan tumbuhan keras lainnya. Sistem pencernaan ini sangat efisien dalam mengekstraksi nutrisi dari makanan yang sulit dicerna. Monyet ini juga dikenal dengan perutnya yang buncit, karena sistem pencernaannya yang khusus, yang memungkinkan mereka mencerna tumbuhan yang keras. Bekantan menghabiskan banyak waktu mereka di pohon, mencari makanan dan berinteraksi dengan anggota kelompok lainnya. Dengan bulu coklat kemerahan, kaki yang panjang, dan kaki berselaput, bekantan beradaptasi sempurna dengan kehidupan arborealnya di hutan hujan Kalimantan. Mereka adalah pemanjat yang handal dan perenang yang baik, berkat kaki berselaput mereka yang membantu mereka bergerak dengan mudah di antara pepohonan dan melintasi sungai. Bekantan adalah hewan endemik Pulau Kalimantan, yang tersebar di wilayah Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Mereka banyak ditemukan di daerah pesisir, terutama hutan bakau dan rawa-rawa di sepanjang sungai. Habitat ini menyediakan makanan dan tempat berlindung yang cukup bagi mereka. Hutan bakau, dengan akarnya yang kusut dan tanahnya yang berlumpur, mungkin tampak seperti surga yang tidak biasa. Namun bagi bekantan, hutan ini menawarkan sumber daun, buah, dan biji-bijian yang melimpah. Kaki mereka yang berselaput membuat mereka mahir menjelajahi lingkungan berair ini, memungkinkan mereka mengakses sumber makanan yang tidak dapat dijangkau primata lain. Bekantan adalah hewan sosial, hidup dalam kelompok yang disebut trup. Mereka sangat bergantung pada satu sama lain untuk bertahan hidup di lingkungan hutan yang menantang, yang ukurannya bisa berkisar dari beberapa individu hingga lebih dari 20. Kelompok-kelompok ini memberikan perlindungan dan dukungan, serta membantu dalam pencarian makanan. Trup ini biasanya dipimpin oleh seekor jantan dominan, yang bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan melindungi kelompok dari ancaman. Yang mudah dikenali dari ukuran hidungnya yang mengesankan, dan panggilannya yang menggelegar, yang berfungsi sebagai sinyal peringatan bagi anggota trup lainnya, yang dapat terdengar bergema di seluruh hutan. Panggilan ini tidak hanya untuk peringatan, tetapi juga untuk komunikasi antar anggota trup. Kehidupan dalam trup bekantan adalah urusan yang ramai. Setiap anggota memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan dan harmoni kelompok. Mereka menghabiskan hari-hari mereka dengan mencari makan, saling membersihkan, dan menjaga kebersihan satu sama lain, yang memperkuat ikatan sosial di antara mereka, dan bermain di antara cabang-cabang pohon. Aktivitas bermain ini penting untuk perkembangan fisik dan mental mereka.
Kaki mereka yang panjang dan ekornya yang kuat membuat mereka menjadi pemanjat yang gesit, memungkinkan mereka untuk bergerak dengan mudah di antara pepohonan, dan akrobat kanopi yang pemberani. Mereka sering terlihat melompat dari satu cabang ke cabang lainnya dengan keanggunan yang luar biasa. Bekantan muda sangat suka bermain, yang membantu mereka belajar keterampilan penting untuk bertahan hidup. Sering terlibat dalam perkelahian bohongan dan permainan kejar-kejaran yang tidak hanya menyenangkan, tetapi juga mengajarkan mereka cara menghadapi situasi berbahaya. Mengasah keterampilan mereka untuk bertahan hidup di hutan hujan. Dengan latihan ini, mereka mempersiapkan diri untuk tantangan yang akan datang di masa dewasa. Bagian 5, hidung besar dan perut buncit. Ciri bekantan yang paling mencolok, hidungnya yang besar, telah menjadi subjek banyak spekulasi dan hiburan. Sementara fungsi pastinya masih diperdebatkan, para ilmuwan percaya bahwa hidung besar ini berperan dalam seleksi seksual. Semakin besar hidungnya, semakin menarik jantan tersebut bagi betina. Perut buncit mereka adalah ciri khas lainnya yang menarik. Bentuk tubuh yang tidak biasa ini disebabkan oleh sistem pencernaan mereka yang unik, yang menampung bakteri khusus, yang membantu memecah selulosa dalam makanan mereka, yang sebagian besar adalah daun. Adaptasi ini memungkinkan mereka untuk berkembang dengan makanan yang dianggap tidak dapat dicerna oleh banyak primata lainnya. Bagian 6, kelas mereka sendiri. Kombinasi unik dari ciri-ciri fisik dan adaptasi bekantan membedakannya dari primata lain. Meskipun mereka memiliki beberapa kesamaan dengan monyet kolobin lainnya, seperti kebiasaan makan daun dan perut yang kompleks, hidung besar, kaki berselaput, dan preferensi mereka terhadap habitat pesisir, membuat mereka benar-benar unik. Tidak seperti kerabat dekat mereka, kera, yang merupakan omnivora oportunistik, bekantan adalah herbivora khusus, sangat bergantung pada daun untuk makanan. Kaki mereka yang berselaput, suatu kelangkaan di antara primata, lebih mengingatkan pada mamalia air, dan menyoroti adaptasi mereka terhadap kehidupan di lingkungan yang tergenang air. Bagian 7, ancaman kepunahan bekantan. Sayangnya, bekantan, seperti banyak makhluk unik lainnya, menghadapi masa depan yang tidak pasti. Bekantan, atau monyet hidung panjang, adalah spesies endemik yang hanya ditemukan di Pulau Borneo. Mereka dikenal karena hidung besar dan perut buncit mereka, yang membuat mereka sangat unik dan mudah dikenali. Populasi mereka telah menurun drastis dalam beberapa dekade terakhir karena hilangnya habitat, perburuan, dan perdagangan hewan peliharaan ilegal. Deforestasi yang masif telah mengubah lanskap hutan Borneo, menghilangkan tempat tinggal alami bekantan. Deforestasi, yang didorong oleh penebangan, pertanian, dan perkebunan kelapa sawit, telah memecah belah rumah hutan mereka, mendorong mereka lebih dekat ke jurang kepunahan. Perkebunan kelapa sawit khususnya, telah menjadi ancaman besar karena luasnya lahan yang dibutuhkan untuk budidaya. Hilangnya bahkan sepetak kecil hutan pun dapat memiliki konsekuensi yang menghancurkan bagi bekantan, yang mengandalkan tutupan hutan yang bersebelahan untuk kelangsungan hidup mereka. Fragmentasi habitat ini membuat mereka lebih rentan terhadap predator dan mengurangi akses mereka ke sumber makanan. Seiring dengan menyusutnya habitat mereka, peluang mereka untuk bertahan hidup juga menipis. Bekantan membutuhkan hutan yang luas dan berkelanjutan untuk mencari makan, berkembang biak, dan berlindung dari ancaman. Penurunan ini adalah pengingat nyata akan keterkaitan semua spesies dan pentingnya melindungi keanekaragaman hayati. Setiap spesies memainkan peran penting dalam ekosistem, dan hilangnya satu spesies dapat memiliki dampak yang luas pada keseimbangan alam. Bagian 8, upaya konservasi. Menyadari nasib bekantan, para konservasionis bekerja tanpa lelah untuk melindungi spesies ikonik ini. Upaya difokuskan pada restorasi habitat, memerangi perburuan liar, dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya konservasi bekantan. Menetapkan kawasan lindung, seperti Taman Nasional dan Suaka Marga Satwa, sangat penting untuk melindungi populasi yang tersisa dan habitat mereka. Program konservasi berbasis masyarakat juga penting, melibatkan Surat Toil dalam membuat Let's Saying. Bagian 9. Masa depan bekantan. Masa depan bekantan berada dalam keseimbangan, tetapi bukannya tanpa harapan.
Dengan mengatasi ancaman yang mereka hadapi dan mendorong pemahaman yang lebih besar tentang pentingnya ekologi mereka, kita dapat memastikan bahwa makhluk luar biasa ini terus menghiasi hutan hujan Kalimantan untuk generasi yang akan datang. Setiap upaya untuk melindungi bekantan adalah langkah menuju pelestarian keanekaragaman hayati planet kita. Mari kita berupaya untuk memastikan bahwa panggilan unik bekantan terus bergema di seluruh hutan, sebuah bukti keajaiban alam. Kelangsungan hidup mereka bergantung pada tindakan kita hari ini.